Assalamualaikum foodies, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membuat roti sobek yang lembut sekali. Langsung ke cara buatnya aja ya. Nah, ini pertama-tama kita tes dulu apakah ragi aktif atau tidak, yaitu dengan cara mencampurkan 3 sendok makan gula pasir dulu di sini saya. Kemudian saya tambahkan dengan air hangat 250 ml dan 1 sendok yeast atau ragi instan ya. Ini untuk mengecek apakah raginya itu nanti aktif atau tidak. Kalau nanti berbuih dan naik berarti aktif. Selanjutnya kita tambahkan bahan-bahan keringnya, yaitu terigu protein tinggi, kemudian ada susu bubuk, kemudian di sini saya tambahkan bread improver. Di sini fungsinya untuk melembutkan ya. Kemudian ketiga bahan tadi kita aduk supaya tercampur rata. Dan ini tadi raginya sudah aktif, sudah naik dan berbuih ya. Kemudian kita tambahkan telur. Ini saya pakai 2 kuning telur dan 1 putih telur ya. Lalu bahan-bahan tadi kita aduk hingga tercampur rata. Setelah itu kita masukkan sedikit demi sedikit ragi tadi. Kemudian kita uleni. Kenapa saya uleni pakai tangan dulu? Karena kalau langsung pakai mixer biasanya nanti mesinnya panas. Jadi saya pertama-tama uleni pakai tangan, kemudian baru lanjut pakai mixer. Tapi bagi teman-teman yang punya mixer roti, tidak perlu capek-capek ulen pakai tangan ya, karena semua bahan-bahan tadi bisa dimasukkan jadi satu dalam mixer dan di mixer hingga kalis elastis. Oh ya teman-teman, kalau ingin roti yang lembut, itu adonan harus kalis elastis ya. Karena kalau tidak kalis elastis, nanti hasilnya juga akan berpengaruh. Roti jadi tidak terlalu lembut dan tekstur seratnya juga kasar ya. Oke, lanjut ya. Kalau tadi sudah tercampur rata, terakhir kita tambahkan margarin dan garam. Ini nanti kita uleni sampai semua bahan-bahannya tercampur dengan rata ya teman-teman. Kalau adonan sudah setengah kalis, kita bisa lanjutkan dengan menggunakan mixer dan kita mixer hingga kalis elastis. Dan di sini kita bisa lihat adonan sudah tidak lagi menempel di tempatnya ya. Nah, ini kita sudah bisa matikan mixernya. Dan setelah itu nanti kita tes ya, apakah adonan benar-benar sudah kalis atau belum. Dan ini adonannya sudah kalis elastis ya, tandanya adonannya sudah tidak mudah sobek.
Sebelum proses proofing, tempatnya saya lumuri dengan minyak dulu ya, supaya saat selesai proofing nanti adonan tidak menempel di wadah. Oh ya, saat proses proofing jangan lupa untuk ditutup wadahnya ya. Kalian bisa pakai plastik wrap atau kain yang lembab, tapi bukan kain yang basah ya. Jadi airnya jangan sampai menetes di adonan. Dan untuk proses proofingnya sendiri bisa memakan waktu dari 30 sampai 40 menit ya, tergantung dengan suhu yang ada. Kalau suhu ruangannya hangat, itu nanti akan mempercepat proses proofingnya ya teman-teman. Sambil menunggu proses proofing, bagi yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk di subscribe dan komen bila ada pertanyaan, dan like video ini ya. Nah, ini sudah sekitar 40 menit di proofing dan adonan sudah mengembang 2 kali lipat ya. Nah, sekarang kita tinju adonan, kita kempiskan supaya tidak ada lagi udara yang masih terjebak di dalam adonannya. Untuk langkah selanjutnya adalah kita bagi adonan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Di sini saya timbang dengan ukuran masing-masing 40 gram ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada timbangan itu tidak perlu khawatir, karena tinggal dibagi aja sama besar, atau kita kira-kira sendiri ya sama besarnya. Dan setelah adonan kita bagi, kemudian kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 10-15 menit ya. Nah, setelah kita istirahatkan, kita mulai mencetaknya. Dan untuk proses pembentukannya, pertama-tama kita gilas, kita giling ya adonan seperti ini. Kemudian nanti kita isi dengan fillingnya. Untuk filling bisa apa aja ya. Di sini saya pakai coklat filling. Setelah itu kita kunci adonan dulu di sini supaya nanti coklatnya nggak lari kemana-mana. Kemudian kita gulung lagi sambil dibetulin bentuknya ya. Nah, untuk selanjutnya kita ulangi prosesnya hingga nanti adonan habis ya teman-teman. Dan setelah selesai nanti kita proofing lagi. Untuk proofingnya sekitar 30 menit sampai 40 menit ya teman-teman. Dan setelah proofing sekitar 30 sampai 45 menit, adonan kita olesi dengan campuran susu dan kuning telur. Ini nanti untuk supaya adonan lembab dan nanti warnanya untuk lebih bagus ya.
Setelah kita olesi adonan, sekarang kita oven di api sedang ya teman-teman. Dan jangan lupa sebelum kita masukkan ke dalam oven sudah dipanaskan dulu ya. Dan ini sudah jadi. Setelah keluar dari oven langsung kita olesi dengan margarin ya. Kita olesi margarin supaya nanti roti menjadi lebih lembut dan tampilannya juga lebih kinclong ya teman-teman. Nah ini sudah selesai, sekarang kita cobain yuk. Seratnya lembut banget kan? Dan sekian dulu video dari saya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya nanti tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan komen ya. Wassalamualaikum.